Setelah cukup lama kita tidak membahas perjalanan Veda Ega Pratama, kini Moto3 kembali memasuki fase penting. Grand Prix Aragon 2026 akan menjadi seri ke-13 musim ini dan berlangsung pada 28 sampai 30 Agustus di Motorland Arag en Spanyol. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Veda bisa memanfaatkan GP Aragon untuk naik dari posisi ke-6 menuju 5 besar klasemen? Jawabannya, peluang GP Aragon. Veda bukan datang ke Motorland Arag en sebagai pembalap yang benar-benar baru mengenal trek ini. Justru sebaliknya. Kalau kita tarik rekam jejaknya ke belakang, Veda sudah 3 kali menjalani balapan di Aragon sebelum kembali ke sini bersama Moto3 Grand Prix. Pertama pada Red Bull Rookies Cup ke-2024. Di tahun pertamanya di Rookies Cup, Veda langsung menunjukkan kecepatan yang cukup bagus di Aragon. Dia berhasil start dari posisi keempat. Pada race 1, Veda finish P7, hanya terpaut sekitar 3,2 detik dari pemenang. Kemudian pada race 2, Veda finish P11 dan mengoleksi total 14 poin dari akhir pekan tersebut. Memang hasilnya belum spektakuler. Tapi, ingat, saat itu Veda masih berusia 15 tahun dan sedang menjalani musim debutnya di Red Bull Rookies Cup. Kemudian kita maju ke 2025. Dan disinilah catatan Veda di Aragon mulai terlihat jauh lebih menarik. Pada Red Bull Rookies Cup 2025, Veda bahkan berhasil merebut pole position di Aragon. Yang menarik, sebelumnya di FP1 Veda sempat berada di posisi ke-21. Tetapi pada sesi berikutnya dia menemukan kembali feeling dengan motornya dan kemudian mencetak waktu tercepat untuk mengamankan pole. Artinya, Veda sudah membuktikan bahwa dia bisa beradaptasi dengan cepat di trek ini. Dan saat balapan, pada race 1, Veda memang sempat kehilangan posisi setelah melakukan kesalahan di salah satu bagian trek. Tetapi dia mampu melakukan recovery dan akhirnya finish P4. Jadi kalau kita melihat performanya di Rookies Cup 2025, Veda bukan hanya sekadar mampu bersaing di Aragon. Dia sudah pernah menjadi yang tercepat di kualifikasi dan bertarung untuk podium di sini. Pertarungan dengan Morelli, ini yang paling menarik untuk klasemen. Marco Morelli berada di P5 dengan 115 poin. Veda di P6 dengan 97 poin. Gapnya hanya 18 poin. Dalam satu balapan, maksimal 25 poin tersedia untuk pemenang. Jadi secara matematis, gap tersebut sangat mungkin dipangkas dalam satu akhir pekan. Misalnya Veda finish jauh di depan Morelli di Aragon. Selisih klasemen bisa langsung berubah drastis. Tetapi Veda juga harus memperhatikan Peroni. Valentine Peroni hanya 2 poin di belakang. Jadi persaingan Veda sekarang bukan hanya Veda versus Morelli. Tetapi juga Veda harus mempertahankan P6 dari Peroni. Dan justru persaingan seperti inilah yang membuat GP Aragon menarik untuk kita ikuti. Jadwal lengkap Moto3 GP Aragon. Jumat 28 Agustus 14,0 WIB. Moto3 Praktis 1, 18,15 WIB, Moto3 Praktis 2, Sabtu 29 Agustus 13,4 WIB, Moto3 Praktis, 17,5 WIB, Moto3 Qualifying 1, 18,15 WIB, Moto3 Qualifying 2, Minggu 30 Agustus 16,0 WIB Moto3 Race GP Aragon. Jadi jangan sampai salah jadwal. Balapan Moto3 GP Aragon akan berlangsung Minggu sore waktu Indonesia. Kesimpulannya, Veda datang ke Aragon dengan posisi yang cukup menarik. P6 dengan 97 poin. P5 hanya berjarak 18 poin. P7 hanya berjarak 2 poin. Artinya, satu hasil bagus bisa membuat Veda mendekati 5 besar. Tetapi satu kesalahan juga bisa membuat posisinya terancam. Karena itu, kalau saya harus memberikan target untuk Veda di Aragon, minimal finish di zona poin dengan posisi yang kuat. Tetapi kalau Veda mampu mendapatkan start dari barisan depan dan menjaga ritme sampai akhir, top 5 bahkan podium sangat mungkin menjadi target realistis. Dan kalau Veda berhasil naik ke P5 klasemen setelah Aragon, itu akan menjadi sinyal bahwa rookie asal Indonesia ini benar-benar sedang membangun momentum di paruh kedua musim ke-2026. Jadi, mampukah Veda Ega Pratama menyalip Marco Morelli dan merebut posisi 5 besar klasemen Moto3 di Aragon? Kita lihat jawabannya di Motorland Arag. Jangan lupa dukung Veda Ega Pratama dan terus ikuti perjalanan pembalap Indonesia kita di Moto3.